Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari di perayaan Jumat Agung memperingati kematian Yesus, kita ingat deritanya, kita ingat sengsaranya, bukan karena salahnya, tetapi karena dosa kita yang dipikulnya. Karena itu, marilah kita sujud di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa kita kepadanya. Sebelumnya kita akan pujian Kinjungan nomor 33, suara menyebut demikian. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jemaat diberikan waktu untuk berdoa pribadi mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang berdosa, yang hina-dina ini, yang datang mengakui segala dosa dan kejahatan yang mereka perbuat.
Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu mereka tertunduk dengan hati terbuka. Mereka menyadari bahwa seringkali mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mendahulukan kepentingan dan kesukaan pribadi, bahkan hadir mendukakan hati sesama dengan kesombongan dan kecurangan. Patutlah mereka menerima hukuman-Mu baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi dengan hati yang remuk, umat-Mu datang menyesali dosa-dosa mereka, dan dengan hati yang tulus ikhlas, mereka datang dalam penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa mereka ini. Dan hamba-Mu berdoa kepadamu demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan pengakuan ini dan berdasarkan jabatanku sebagai hamba Yesus Kristus yang terpanggil dan telah ditakdiskan, dengan ini aku memberitakan kasih karunia Allah atas engkau sekalian, dan sesuai dengan perintahnya, semua dosamu sudah diampuni dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sambut pujian Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Yang mau bertobat
52 ayatnya yang ke-13 sampai 53 dan ulangi Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12 dibacakan pada Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 52, dimulai dari ayat yang 13 sampai 53 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan, judul perikop, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan melihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontakan, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikian firman Tuhan. Amin. demikian pembacaan pertama firman Tuhan. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kita sambut dengan menyadari di Jumat Sabda Mengabadi. Terambil dari Perjanjian Baru, tertulis dalam kitab Injil Ibrani ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25. Pembacaan sabda Tuhan yang kedua terambil dari Ibrani yang pasal 10 ayat 16 sampai dengan 25 dengan judul perikop persembahan yang sempurna. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulisnya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang kedua. Demikian pembacaan kedua sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Marilah kita mengakui iman percaya kita, dan sebelumnya kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Dan di ayat yang kedua kita berdiri. Oh
untuk ibadah di Jumat Agung hari ini. Kami kembali diingatkan dari nyanyian yang baru saja kami nyanyikan. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima diri kami semua apa adanya selain Engkau, Tuhan. Kami diingatkan pada hari ini kembali kami merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena salah dan dosa kami, Engkau yang rela mati disalibkan mengganti kami. Biarlah Bapa, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh terus ada menuntun kehidupan kami, agar kami boleh mengerti kasih Tuhan yang tiada taranya bagi kami, dan bagaimana kami harus membalas semuanya di dalam sisa hidup kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak menyalibkan Engkau yang kedua kalinya lagi Bapa. Tetapi firman Tuhan yang terus ada menuntun, membimbing, mengarahkan kami, sehingga hidup kami kudus, hidup kami taat dan setia terhadap Engkau. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Urapan dari Tuhan sendiri boleh terus ada menyertai kami semua. Baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib, sehingga apa yang akan hamba sampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu. Juga jemaat yang ada di tempat ini Bapa, biarlah firman Tuhan menjadi tempat yang subur di hati mereka, sehingga boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah di dalam perilaku kami. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, sehingga mengganggu keheningan kami di dalam mendengarkan firman. Berkati kami semua Bapa, berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kembali pada hari ini saya akan memimpin atau membawa khotbah di Jumat Agung ini ya. Hari yang begitu luar biasa buat kita semua. Tentunya tidak ada yang dapat melupakan hari ini ya. Di Jumat Agung ini bukan hanya kita gereja di sini, tetapi seluruh gereja yang ada di dunia ini merayakan waktu yang sama. Mari mengawali firman Tuhan, kita buka dari Markus 15. Markus 15 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-41. Perikopnya tentang Yesus mati. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, kemudian seterusnya. Perikopnya Yesus mati ayat 33. Sudah ini mendapatkan semuanya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan mengatakan, mencelupkannya dalam angkut asap, lalu menunjukkannya pada batang bulu, dan memberi Yesus minum. Serta berkata, baiklah, tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci berlaku dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoes serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini tidak saja kita dengar ya, tetapi boleh kita renungkan, bahkan menjadi pedoman di dalam kita melakukan aktivitas kita hari pas hari. Firman Tuhan yang saya ambil tadi dari Markus 15 ya, ayat 33 hingga ayat 41 menjadi landasan di dalam kita memperingati Jumat Agung, tepatnya pada hari ini, yang boleh memberikan kekuatan kepada saudara hari ini bersama dengan seluruh gereja, baik yang ada di belahan bumi di luar sana ataupun ada di daerah di raya Indonesia. Bersama-sama kita boleh merayakan Jumat Agung. Setiap perayaan Jumat Agung, kita semua kembali diajak untuk mengenang penderitaan yang Yesus alami, sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus. 2 minggu yang berturut-turut saya melayani di sini, kita melihat dari pertama adalah kita mulai dari sengsara Tuhan Yesus ketika Yesus berdoa bersama-sama dengan 3 muridnya, ya kan, yang diangkat ke sana. Ada perkataan, tidak bisakah engkau menunggu aku berdoa, ya. Kemudian penyiksaan selanjutnya di minggu yang lalu, bahwa setiakah kita ketika Yesus setia menjalani penderitaannya, kita juga diminta untuk setia. Dan hari ini kita kembali melihat secara nyata Yesus Kristus 100% dia adalah Tuhan, 100% juga dia adalah manusia, ya, sehingga wajar ketika Yesus mengalami siksaan penderitaan sampai mati di atas kayu salib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada sakit, ada sedih yang luar biasa di saat dia mengalami kesendirian untuk menghadapi kematiannya. Bahkan orang-orang yang terdekat sekalipun pergi meninggalkan dia. Para rasul semua meninggalkan dia. Terlebih-lebih Yudas Iskariot yang rela menjualnya 30 keping untuk mendapatkan uang itu, dia rela memberikan gurunya sendiri. Bahkan Petrus di situ dikatakan dia rela apa? Ada firman, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Bagaimana kesedihan sebagai manusia. Dia merasakan orang yang selama 3,5 tahun ada di dalam pelayanannya, tidak ada satupun yang ada menyertai dia. Tetapi bukan hanya itu, bukan ada juga orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus di dalam kesengsaraan. Kalau tadi kita membaca di dalam Matius 15, coba lihat di ayat 30 atau 40 berapa dikatakan di situ, ya kan? Bahwa ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, ibu anak-anak Zebedius, dan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi Tuhan Yesus. Dan juga di situ ada dikatakan terakhir kali, bahkan ada prajurit yang memberikan Tuhan Yesus minum terakhir kalinya sebelum ia wafat. Dia juga ada membantu Yesus, dia ada menyertai di dalam proses penderitaan kematian Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang selama ini melayani dia di dalam segala macam aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seakan-akan tidak ada dekat kepada dia. Pengertian yang saya ingin sampaikan di sini di Jumat Agung yang kita rayakan hari ini merupakan peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Ada dua arti yang sangat penting. Momen Jumat Agung ini bukanlah momen untuk saudara dan saya merasakan duka cita karena kematian daripada Tuhan Yesus. Tetapi ada satu momen yang kita harus ingat di situ. Ada cinta kasih yang penuh dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Diceritakan dalam Alkitab, setelah Yesus mati dan dikuburkan pada hari ketiga, ia bangkit. Ia bangkit untuk apa? Untuk memberikan tempat buat kita. Dia menyediakan tempat di atas sana. Tetapi kematian daripada Tuhan Yesus bukan sia-sia. Kalau saudara mau balas, saudara dan saya, dapatkah kita balas pengorbanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus? Dinyatakan di dalam situ kasih yang sempurna itu yang seperti apa? Apakah kasih suami istri?
kasih seorang sahabat yang begitu luar biasa dekatnya, atau kasih sebagai ibu dan anak, orang tua dan anak-anaknya. Bukan. Kasih yang sempurna adalah kasih dari Golgota, yang tidak menuntut balas apapun dari kita, yang seharusnya kita yang dirajam, kita yang disabit-dabit di situ, kita yang menderita, ya kan, tetapi itu diganti semuanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita kembali melihat Jumat Agung ini mengajarkan kepada saudara dan saya tentang apa? Tentang pengampunan. Poin penting yang kita harus garis bawahi adalah Jumat Agung ini mengajarkan saudara dan saya, kita semua di tempat ini, tentang pengampunan. Dengan penyalipan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperlihatkan kecintaannya, kasihnya dengan mengampuni dosa-dosa dari saudara-saudara sekalian, termasuk saya. Bahkan ketika ia menderita, Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi tadi saya ada katakan bahwa makna Jumat Agung ada dua yang saya garis bawahi. Yang pertama tadi kita bilang bahwa di situ mengajarkan yang pertama tentang pengampunan dari Tuhan. Tidak dapat kita balas dengan apapun. Saudara mau kerja dari pagi sampai malam, kembali lagi pagi sampai malam, harta yang ada saudara mau berikan, tiap hari ada di gereja, tidak akan dapat membalasnya. Kita hanya layak menerima itu karena anugerah Tuhan Yesus. Yang kedua yang Yesus ajarkan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita dalam kehidupan saudara dan saya. Penderitaan itu bukan akhir sebuah cerita dalam kehidupan saudara dan saya. Perjalanan. Ada orang yang baru menderita nggak sembuh-sembuh sakit, ntar dia bilang sama keluarganya, gue lebih baik mati aja deh. Ada yang utangnya nggak selesai, gue lari aja sampai di mana. Mau sembunyi tetap aja dicari kan. Sampai apalagi kalau yang punya utang sampai di mana orang bilang saya cari kan. Bukan itu. Setiap kita memiliki beban dalam perjalanan kehidupan kita. Siapa saja yang mengikuti itu, ikut Tuhan Yesus, dia bilang pikul salib dan pikul salib itu apapun masalah yang kita hadapi, apapun, saya tidak bisa rinci. Masalah itu banyak, iya kan? Mau masalah dalam keuangan, mau masalah dalam keluarga, mau masalah sakit penyakit kita, pokoknya yang namanya masalah, terjemahkan sendiri seperti apa, jangan membuat kita itu lari. Kalau Tuhan Yesus yang masalahnya aja seberat itu, dia tidak lari, tetapi dia mendekat kepada Bapa di surga, sehingga tidak henti-hentinya dia berseru kepada Bapaknya di sana. Itu mengajarkan kepada saudara dan saya tentang kesetiaan. Karena sudah dibilang pengampunan itu Jumat Agung itu bukan atau penderitaan itu bukan akhir dari segalanya kehidupan kita. Masih ada jalan lain. Jalan lain itu apa? Pandang salib Kristus. Tuhan Yesus dicabik, dicambuk segala macam, masih rela. Dia tidak menyerah. Kalau mau lihat secara 100% dia anak Allah, dia bisa aja mengganti itu semuanya orang yang gantung-gantung dia di dalam situ. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena dia apa? Mau melengkapi, ya kan? Mau menepati janji dia kepada Allah Bapa. Untuk apapun yang diperintahkan oleh Bapa, Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan. Begitu pula dengan saudara dan saya. Jadi semuanya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kita menganggap permasalahan yang kita alami, apapun itu, sebagai persoalan yang besar, sehingga kita tidak lagi melihat bahwa persoalan di atas semuanya itu Tuhan Yesus kuasanya lebih besar dari masalah yang menimpa saudara dan saya. Tidak. Tetap kita lihat, pandang dia. Tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan Yesus di dalam tiap detik. Tuhan Yesus bilang apa? Satu helai rambut dikit dia yang tidak akan dibiarkan. Jadi maksudnya bukan berarti kita bisa melewati hari-hari kita dengan khawatir. Tidak. Sehelai rambut pun dia tahu. Persoalan itu diizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak melebihi batas kekuatannya. Jadi selalu pegang itu. Saya rasa Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini sudah menjadi contoh yang luar biasa dalam kehidupan jemaat.
Sampai hari ini persoalan itu ada di gereja ini. Tetapi puji Tuhan, gereja ini masih tetap ada. Amin. Masih tetap berdiri. Biarpun memang hanya nama yang berganti. Itu tadi yang dibilang, persoalan itu ada. Tetapi yang Tuhan minta, masih setiakah saudara ada di gerejamu ini, ada bersama-sama dengan gembala dan ibu. Itu tadi kita diingatkan hari ini, kita merasakan hari yang sama. Dibilang kan, persoalan itu tidak berhenti, tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sama Tuhan Yesus juga ketika dia menderita, dia ditinggalkan oleh beberapa orang-orang yang tadinya dekat dengan Yesus. Nah, kita juga, apakah kita menganggap penderitaannya lain? Kita pindah dari gereja sana, pindah di samping sini, di samping sana ada lagi isukan begini. Tapi apakah itu menciutkan hati kita? Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi yang Tuhan minta, Tuhan kasih kita hikmat. Supaya apa? Kita berpikir dengan tenang, kita bersama-sama berdoa mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang keluarga masing-masing jemaat alami, yang gereja secara utuh juga alami. Jangan kita lari. Jemaat jangan lari ketika gereja ada masalah dari luar sana. Tetapi jemaat harus saling bersatu. Ada di sekitar Bapak Gembala dan keluarga untuk mendukung segalanya, mensupport segalanya. Mungkin kita tidak dapat mensupport dengan mungkin dana yang kita ada, ya kan? Tetapi ada sumbangsi pemikiran, ada kasih yang ada di tengah-tengah sekitar persekutuan di jemaat ini. Itu yang diminta kepada kita. Kita harus percaya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, jemaat sekalian, memang dihiasi dengan berbagai tantangan dan ujian. Jangan hanya berharap dengan kesenangan pribadi. Seringkali anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita lihat kehidupan mereka hari ini pakai salib, ya, gantung di sini, tapi kita lihat di sana berpesta pora dengan apa yang tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi memakai. Lebih bagus itu tidak usah dipakai, simpan di sana, jangan bikin malu salib Kristus. Hari ini kita diingatkan, kita ingat dengan pengorbanannya, tetapi bukan kita balas dengan kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak menggambarkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ini yang Tuhan mau. Itu kita akan membuat luka baru lagi. Kita apakah ingin memberikan Tuhan Yesus dosa-dosa kita yang terus-terus seperti ini? Tuhan Yesus kalau di sana menangis kali lihat kita, ya, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Merubah kehidupan kita dari yang lama menjadi kehidupan yang baru, sehingga apa? Kehidupan kita boleh berbuah. Dan yang Tuhan bilang, buahnya itu harus tetap, tidak on off, ya. Karena kalau on off kayak begitu lebih bagus apa? Ya, itu yang kita mau ingat di renungan kali ini, bahwa kehidupan yang sudah Tuhan tebus dengan darah yang mahal, hendaknya jadikan itu sebagai momen untuk kita mengulang kembali, melihat kembali refleksi hidup kita hari-hari yang lalu dengan hari-hari ini. Ketika ada masalah, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita jangan lari dari tempat ibadah kita, terus ada tetap setia di tempat ibadah kita, bergandengan tangan bersama-sama dengan gembala di tempat ini. Di momen ini kita kembali diingatkan kematian Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan kematian yang sia-sia, tetapi ada satu anugerah yang Tuhan Allah Bapa taruh di dalam Tuhan Yesus, penderitaan, kematiannya buat saudara dan saya. Sehingga kita harus kembali melihat, ini saatnya kita untuk datang memohon pengampunan, memohon petunjuk daripada Tuhan Yesus. Apa langkah selanjutnya di dalam kehidupan? Sebentar lagi kita akan merayakan hari kebangkitan. Di situ kita melihat kembali refleksi diri kita semua. Persembahkanlah hidup saudara dan saya, hidup kita semua beserta keluarga kita, sebagai persembahan yang sempurna bagi Dia. Kita pakai kehidupan kita di dalam kerja karya kita
apapun yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktunya hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mengingat di Jumat Agung ini akan kematian Yesus Kristus, yang semuanya itu untuk memberikan kami keselamatan. Oleh sebab itu Bapa, kembali kami diingatkan untuk kami mengoreksi dan menintrospeksi diri kami. Mungkin ada hal-hal yang telah menyakiti hati Tuhan. Mungkin ada dosa yang selama ini kami sembunyikan. Bahkan kami mulai menjauh daripada Engkau Tuhan. Ini saatnya kami datang kepadamu, memohon pengampunan daripadamu sendiri. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan sendiri, Roh-Mu Tuhan terus ada memimpin kami, agar hidup kami ketika kami sudah diselamatkan, kami boleh tetap setia, berharap, dan melekat hanya pada pokok anggur yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada menyertai kami, mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam perayaan kebangkitan Engkau, yang semuanya itu berarti buat kami yang telah Engkau selamatkan. Tuntun kami semua Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentang permohonanku
waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh mengumpulkan persembahan pada siang hari ini di ibadah Jumat Agung yang kami tahu berkat itu semuanya kami terima daripadamu. Biarlah Bapa Engkau memberkati persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini. Berkati semua jemaat yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi pada hari ini. Kami percaya semuanya itu Tuhan yang memberkati kami. Dan kami bawa di dalam doa, biarlah pengelolaan akan persembahan kami ini dikelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Terimalah Bapa persembahan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Amin.